Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Teman-teman apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? Selamat malam. Baik. Baik. Sehat. Oke, Baik, baik, sehat sehat. ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung pada pertemuan perdana. Di pertemuan hari ini adalah kelas perdana kita di kelas coding. Jadi teman-teman di sini sudah masuk ke kelas coding di Algonova untuk visual programming. Untuk levelnya itu level advance atau untuk level lanjutan, gitu ya. Nah, nanti Kak Yana akan menjelaskan dulu untuk materi dan juga project yang akan kita kerjakan pada pertemuan hari ini. Jadi silakan nanti sambil Kak Yana menjelaskan materinya, sambil dipersiapkan untuk masuk ke akun Algonovanya masing-masing. Untuk teman-teman silakan masuk, link belajarnya sudah Kak Yana kirimkan di WhatsApp grup. Kemudian silakan masuk menggunakan username dan juga password yang sudah diberikan Oh, sebelumnya. kakak anak ada nak. Gitu ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran di pertemuan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita berdoa dulu sebentar ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan Udah, kepercayaannya masing-masing. bismillah, Berdoa bismillah. dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, selamat datang di kelas Algonova, di kelas Visual Programming untuk level lanjutan. Nanti sebelum kita masuk ke materi dan juga ke project ataupun ke lesson yang akan kita kerjakan pada pertemuan perdana ini, kita kenalan dulu. Nah, teman-teman mungkin di sini ada yang baru pertama kali mungkin ikut kelas coding. Jadi kita kenalan dulu. Nanti teman-teman di sini memperkenalkan dirinya sendiri-sendiri, kemudian nanti silakan sebutkan namanya siapa, kalau sudah sekolah, sekolah kelas berapa, kemudian tinggalnya di mana. Sebelum nanti teman-teman memperkenalkan diri, Kak Yana mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, perkenalkan nama kakak Kak Yana Yohana. Nanti teman-teman bisa panggil Kak Yana, bisa manggil Pak Yana, Mister Yana, ataupun Coach Yana juga boleh. Kak Yana di sini mengajar kelas coding untuk yang visual programming, coding net dan juga Python. Tapi teman-teman di sini masuknya di kelas visual programming. Kemudian Kak Yana aslinya dari Bandung, cuman sekarang domisilinya itu ada di Semarang. Begitu ya. Itu mungkin sedikit perkenalan dari Kak Yana. Silakan nanti teman-teman semuanya bergiliran untuk memperkenalkan dirinya. Sebutkan namanya siapa, kalau sudah sekolah kelas berapa, dan juga tinggalnya di mana. Kita ya. Oke, untuk pertama kita mulai dari Rashid. Boleh silakan Rashid untuk memperkenalkan dirinya. Aku aku lupa. Aku umur 10, aku kelas 5 sama aku lupa tinggal di mana. Sebentar, Rashid. Boleh diulangi lagi, Rashid? Suaranya tidak masuk. Kenapa? Boleh diulangi kembali. Oke. Aku umur 10 tahun. Aku kelas 5. Aku lupa aku tinggal di mana. Lupa aku tinggal di mana. Kalau kotanya kota mana nih? Tidak Rashid mau kota. bilang. Hmm? Tidak mau bilang. Oh, oke. Nggak apa-apa kalau tidak mau bilang. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan kepada Firza. Boleh silakan Firza untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan aku Firza Maulana Krisnanda, biasa dipanggil Firza. Aku 11 tahun, kelas 5. eh aku Rumahnya di... tinggal di Kediri. Oh, dari Kediri, Jawa Timur ya. Oke, baik. Ya, Terima kasih Firza untuk perkenalan dirinya ya. Oke, selanjutnya silakan Dastan. Silakan boleh memperkenalkan dirinya Dastan. Halo. Nama saya Dastan, umur saya 11 tahun.
Sekolahnya kelas berapa, Dastan? 5 SD Kelas 5 SD. Kalau rumahnya di mana kalau Dastan nih? di Surabaya. Oh, di Surabaya, dari Jawa Timur juga ya? Oke Ya, deh, baik. Terima kasih, Dastan, sudah memperkenalkan dirinya ya. Oke, selanjutnya ada Syakila. Silahkan, Syakila. halo, nama saya Sakila. Saya umur 10 tahun, kelas 5. Saya tinggal di Palembang. Oh, dari Palembang. Oke, kelas 5 juga ya, Sakila. Oke, baik. Terima kasih, Sakila, sudah memperkenalkan dirinya. Kemudian selanjutnya Putri, silahkan Putri. Boleh dinyalakan dulu mic-nya Putri. Nah, silahkan. Perkenalkan, nama saya Putri, umur 11 tahun, Ada terdengar? Terdengar, eh, terdengar. tinggal di Padang, kelas 6. Oh, kelas 6. Oke, baik. Terima kasih Putri. Jauh-jauh nih dari Padang, tadi ada dari Palembang. Oke, baik. Selanjutnya ada Moza. Silakan Moza. Perkenalkan, nama saya Moza. Umur saya 11 tahun, kelas 6. Saya tinggal di Kediri. Oh, dari Kediri juga tuh. Tadi ada yang dari Kediri ya, Firza tuh. Oke, baik. Terima kasih Moza untuk memperkenalkan dirinya ya. Oke, selanjutnya ada Kiandra. Silakan Kiandra. Halo, nama saya Kiandra, umurnya 11 tahun, dari Bandung. Oh, dari Bandung nih. Kelas berapa kalau Kiandra? Kelas 6 Oh, kelas 6. Kiandra sekolahnya di mana nih di Bandungnya? di SD Tulus Kartika. Oh, Dewi Sartika. SD Tulus Kartika. Oh, Tulus Kartika itu daerah mana ya? Di Margahayu Raya. Oh, di Margahayu Raya. Oke deh, sip. Terima kasih Kiandra. Oke, selanjutnya ada Viola. Silakan Viola. Perkenalkan nama saya Viola, umurnya 11, kelas 2 SMP. Tinggal di Viola, suaranya agak kurang jelas. Boleh diulangi kembali? Perkenalkan nama saya Viola, umurnya 11 tahun, kelas 2 SMP. Oh, tinggalnya Tinggal di di mana kalau? Pekanbaru. Oh, dari Pekanbaru. Oke, baik. Terima kasih Viola untuk memperkenalkan dirinya ya. Oke, selanjutnya ada Ken. Silahkan Ken. Halo, silakan Ken. Boleh dinyalakan mic-nya? Halo, nama aku Ken. Aku tinggal di Jakarta, bagian timur. Umur aku 9 tahun, kelas 3. Ah, kelas 3. Oke, baik. Terima kasih Ken untuk menekan dirinya ya. Oke, baik. Selanjutnya ada Erba. Silakan Erba. Assalamualaikum. Aku perkenalkan, aku namanya Erba, kan bisa dipanggil Erba, bisa dipanggil Eba. Mm-mm. Aku kelas 4, umur 11. Aku di Depok. Oh, dari Depok. Oke, baik. Terima kasih Erba. Kemudian yang terakhir ini ada akunnya aku. Siapa nih? Boleh memperkenalkan dirinya. Boleh di rename dulu profile Zoom-nya dengan siapa ini aku? Halo? Oh, atau ini aku punya ini nih. Ada yang pakai akunnya dua ya? Ada yang pakai device-nya dua? Oke deh, baik. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah memperkenalkan dirinya. Tadi ada beberapa teman-teman yang dari Padang, kemudian ada yang dari Depok, dari Palembang, dari Kediri juga ada yang dari Bandung juga, dan juga Jakarta. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung di kelas coding ini. Kemudian sebelum nanti kita lanjutkan, Kak Ena mau menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan program kursus visual programming. Kemudian nanti sebelum nanti kita masuk ke akun belajarnya, Kak Yana akan menjelaskan dulu materinya.
Nanti kalau materinya sudah tersampaikan dan sudah dipahami oleh teman-teman semuanya, baru nanti kita akan mengerjakan di akun belajarnya masing-masing. Begitu ya. Oke, untuk ayah bunda sekalian, untuk pembelajaran kelas coding di Algonova itu dilaksanakan selama 36 kali pertemuan. Nah, selama 36 kali pertemuan itu nanti kita akan mempelajari kurang lebih sekitar 7 modul. Nanti setiap pertemuannya itu materinya beda-beda. Kemudian untuk project yang dikerjakannya pun berbeda-beda. Gitu ya. Kemudian untuk pembelajarannya itu durasinya selama 90 menit atau sekitar 1,5 jam. Jadi nanti untuk kawan murid semuanya atau teman-teman, kalau mau sambil bawa bekal makan ataupun sambil bawa bekal minum juga boleh. Kemudian nanti selama pembelajaran itu akan ada jam istirahatnya dulu. Nanti kita akan break sekitar 5 menit. Nah, kemudian untuk teman-teman semuanya, setiap selesai 4 kali pertemuan, nanti itu akan mendapatkan student report. Begitu ayah bunda sekalian. Nanti akan mendapatkan student report setiap selesai 4 kali pertemuan. Kemudian, nanti teman-teman setelah selesai belajar, itu akan mendapatkan dokumentasi berupa rekaman belajar. Untuk rekaman belajar itu maksimal 2 sampai dengan 3 hari, nanti akan Kak Ayana bagikan di WhatsApp grupnya. Begitu. Kemudian, untuk teman-teman yang berhalangan hadir, nanti silakan infokan di WhatsApp grup, ataupun nanti bisa diinfokan langsung ke WhatsApp-nya Kak Ayana. Maksimal itu H-1 sebelum pembelajaran dimulai. Untuk teman-teman yang tidak hadir, nanti akan digantikan kelas pengganti. Nanti akan disiapkan kelas pengganti. Untuk kelas penggantinya itu ada 2 pilihan. Yang pertama itu di weekdays atau di hari Senin ataupun sampai dengan hari Jumat. Kemudian ada juga di hari Sabtu ataupun di hari Minggu, tergantung dengan rombel yang nanti akan teman-teman masukin. Gitu ya. Jadi misalnya Kak, aku berhalangan hadir nih di pertemuan pekan ini. Nanti silakan teman-teman infokan ke Kak Yana, kemudian nanti akan dicarikan kelas penggantinya. Jadi nanti kalau berhalangan hadir, bisa Kak Yana carikan kelas penggantinya. Begitu ya. Oke, sampai sini dulu dari teman-teman atau dari ayah bunda sekalian. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke, kalian ulangi lagi ya. Untuk durasi belajarnya sekitar 90 menit atau 1,5 jam. Kemudian nanti akan ada waktu istirahat sekitar kurang lebih 5 menit. Kemudian nanti setelah selesai belajar, teman-teman akan diberikan dokumentasi berupa foto dan juga rekaman belajar. Jadi misalnya, Kak, boleh nggak kalau aku nanti di rumah belajar lagi? Boleh. Nanti bisa mengikuti rekaman belajar yang nanti akan Kak Yana bagikan di WhatsApp grupnya. Begitu ya. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman atau dari ayah bunda sekalian? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, kemudian nanti akan ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di WhatsApp grup atau nanti ditanyakan melalui WhatsApp-nya Kak Yana. Oke, nah sekarang sebelum kita lanjutkan, Kak Yana mau share screen dulu. Kita mau kenalan dulu dengan platform akun belajar Algonovanya. Teman-teman semua sini sudah bisa masuk ke akun Algonovanya masing-masing? Atau ada yang masih, Kak, aku belum masuk nih, aku belum dapat username sama passwordnya. Sudah semuanya? Belum. Belum? Oke, boleh Ken. Silahkan Ken WhatsApp ke Kak Yana ya, nanti sama Kak Yana dibagikan di Dah. WhatsApp Ken. Oke, kalau teman-teman sudah masuk ke akun Algonovanya, ini adalah tampilan halaman depannya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti di sini akan muncul nomor-nomor atau lesson-lesson. Lessonnya ini dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan yang ke-36. Oke. Nah, nanti setiap lessonnya itu akan terbuka ketika pembelajarannya sedang berlangsung. Jadi misalnya Kak, yang nomor 1 atau lesson 1, aku belum kebuka, nggak apa-apa. Nanti setelah Kak Ena menjelaskan materinya, nanti lessonnya akan terbuka. Gitu ya. Nah, kemudian nanti di setiap lessonnya itu akan ada beberapa step
yang harus teman-teman kerjakan. Nah, Kayana coba dulu buka di yang nomor satunya ya. Nah, di yang pertemuan pertama ini ada 3 step atau ada 3 lesson yang harus teman-teman selesaikan. Nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 3. Kemudian kalau untuk bintang, ini adalah stage bonusnya atau step bonusnya. Untuk bonusnya nanti teman-teman bisa dikerjakan di rumah ya. Yang penting nomor 1, nomor 2, sama nomor 3, step wajibnya itu dikerjakan. Oke. Kemudian, Kak, untuk yang nomor 1, nomor 2, ataupun nomor 3, misalnya aku nggak selesai nih dikerjakan ketika Zoom-nya, boleh nggak nanti kalau dikerjakannya di rumah? Boleh. Silakan nanti bisa teman-teman kerjakan kembali di rumah. Untuk waktu pengerjaannya, Kak Ayana kasih waktu selama 1 minggu sampai dengan pertemuan pekan depan. Jadi kalau tidak selesai di Zoom-nya, teman-teman nanti bisa dilanjutkan di rumah. Nanti kalau mau dilanjutkan di rumah, lesson-nya itu sudah terbuka. Begitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Tidak. tidak ada. Oke deh. Kalau tidak ada, sekarang Kak Yana mau masuk ke materinya dulu ya. Oke, tadi kita sudah kenalan dengan platformnya. Sekarang kita masuk ke materi di pertemuan pertama ini. Di pertemuan pertama ini, kita akan mengerjakan modul yang pertama, pelajaran yang ke-1. Teman-teman nggak perlu khawatir, modulnya ada 7. Masing-masing modul itu nanti bisa kita selesaikan selama 4 kali pertemuan atau 5 kali pertemuan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, misalnya Kak, modul satunya harus selesai dalam 1 kali pertemuan nggak? Tidak. Modul satunya nanti kita selesaikan bisa 4 kali atau 5 kali pertemuan. Begitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu algoritma linear. Oke, nah sekarang Kak Ena mau tanya nih kepada teman-teman nih. Kalau mendengar kata algoritma, kira-kira apa yang terlintas di pikirannya teman-teman? Kalau mendengar algoritma, apa yang terlintas di pikirannya teman-teman nih? Algoritma. Kenapa? Cara-cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Cara-cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Oke, ada lagi? Kira-kira kalau mendengar algoritma itu apa tuh? Kayak algoritma. Iya, algoritma itu in English-nya. Tapi kalau ngedengar algoritma, kira-kira apa yang teman-teman pikirkan? Tadi adalah cara-cara Step-step untuk atau langkah-langkah. cara-cara untuk menyelesaikan Step-step masalah, kemudian langkah-langkah, ada lagi? Matematik mungkin? Oke, betul ya. Tadi seperti yang sudah teman-teman sampaikan, jadi algoritma itu adalah sebuah langkah-langkah yang kita gunakan atau yang kita susun secara berurutan untuk mengerjakan sebuah untuk menyelesaikan sebuah masalah atau untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah atau cara-cara yang kita susun secara berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk menuju ke tujuan. Gitu ya. Nah, kemudian nanti teman-teman akan belajarnya itu adalah pemrograman visual. Kak, kalau pemrograman visual itu gimana? Nah, teman-teman nanti akan belajar untuk membuat sebuah program, tapi programnya itu berupa balok atau berupa balok program. Nah, mungkin teman-teman yang biasa lihat nih kalau programmer itu kan bikin programnya pakai teks ya, pakai teks atau pakai script. Nah, tapi kalau di visual programming, teman-teman belajar programnya itu dengan menggunakan balok program. Nanti, setiap balok program itu dia mempunyai fungsinya masing-masing. Oke. Kemudian, semua lesson atau semua tugas itu ada di akun belajarnya masing-masing. Oke. Kemudian nanti di akhir pembelajaran atau di akhir modul, nanti teman-teman akan membuat proyek masing-masing. Begitu ya. Oke.
Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, pada pertemuan hari ini kita akan belajar apa itu algoritma linear, kemudian bagaimana cara kita untuk mencari error atau mencari kesalahan di programnya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar apa itu Scratch. Teman-teman di sini ada yang sudah pernah belajar Scratch atau udah pernah bikin project di Scratch belum? Sudah. Sudah pernah? Bikin apa kemarin di Scratch-nya? Kalau yang Bikin langkah-langkah tentang pembicaraan dan bikin lingkaran. kemarin bikin conversation sama bikin bentuk lingkaran ya? Oke, baik. Kalau teman-teman yang sudah pernah belajar atau membuat project menggunakan Scratch, nanti kita akan kembali review lagi. Untuk yang belum pernah belajar menggunakan Scratch, nanti kita akan belajar bareng-bareng. Begitu ya? Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama nih. Oke, yang pertama, ada yang tahu nggak bahasa pemrograman itu apa? Ada. Ya, yang tahu silahkan boleh Kode. dijawab dengan open mic-nya. Bahasa komputer. Bahasa komputer. Oke, ada lagi? Kode. Kode. Oke, ada lagi? Bahasa pemrograman ada bahasa komputer, adalah kode. Oke, nah bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan mesin. Setiap perintah itu dia mempunyai arti atau mempunyai fungsinya masing-masing. Oke, bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan mesin. Kak Yana mau tanya, komputer mesin bukan? Ya, Ya. jelas. Kalau komputer mesin Selang. bukan. Ya. Komputer itu adalah mesin. Oke? Ya. Nah, Kak Yana mau tanya, kalau komputer tahu nggak bahasa manusia kira-kira? Enggak. Nggak tahu ya? Komputer itu dia Nggak tidak tahu. mengerti bahasa manusia. Makanya, kalau kita mau membuat sebuah perintah atau membuat sebuah program, kita harus menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa pemrograman. Simpelnya seperti ini. Teman-teman misalnya Dastan nih. Dastan ini mengerti bahasa Indonesia. Maka Kak Yana harus berkomunikasi dengan Dastan menggunakan bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Nah, contoh lain lagi, misalnya Putri, Kak, aku hanya mengertinya itu bahasa Inggris misalnya. Berarti Kak Yana harus berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Karena itu adalah bahasa yang bisa kita mengerti satu sama lain. Paham sampai sini untuk contoh simpelnya? Nah, komputer itu adalah sebuah mesin. Dan komputer itu tidak mengerti bahasa manusia. Makanya, kalau kita mau membuat sebuah perintah atau membuat sebuah program, kita harus menggunakan bahasa pemrograman. Gitu ya. Oke, kalau algoritma apa tadi? Apa Algoritma itu algoritma? adalah cara-cara atau langkah-langkah. Betul Apa sekali. algoritma? Contoh nih, di sini ada 4 perintah, teman-teman. Ada perintah bergerak ke kanan, ke atas, kemudian ke kanan. Belajar kemarin kan. Nah, algoritma itu adalah sebuah cara atau langkah-langkah yang kita susun secara berurutan. Dari perintah 1, perintah 2, perintah 3, kemudian perintah 4. Yang namanya program itu harus dijalankan secara berurutan. Teman-teman itu nggak bisa nih, misalnya Kak, perintah 1, kemudian loncat ke 4, kemudian loncat ke 3, kedua, kemudian loncat ke 3, itu tidak bisa. Algoritma itu dijalankan secara berurutan. Oke? Nah, kemudian, tadi algoritma itu adalah sebuah urutan tindakan untuk menyelesaikan sebuah tugas, untuk menyelesaikan sebuah masalah, untuk menuju ke tujuan tertentu. Gitu ya. Oke. Kemudian, sekarang program. Ada yang tahu nggak
Program itu apa? Nih, teman-teman ikut kelas programming nih. Data-data. Langkah-langkah. Oke, ada lagi. Langkah. Data-data. Data-data, ada lagi. Tahap-tahap. Tahapan-tahapan. Oke. Program. Nah, program itu adalah sebuah algoritma yang kita tulis atau kita buat dalam bahasa pemrograman. Tadi algoritma itu adalah langkah-langkahnya. Kalau bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan mesin. Kalau program itu adalah sebuah algoritma yang kita buat menggunakan bahasa pemrograman. Contohnya di sisi sebelah kanan nih. Ini adalah sebuah program yang kita buat menggunakan Scratch. Nah, ini adalah yang namanya pemrograman visual, teman-teman. Pemrograman visual itu dia menggunakan balok program. Setiap balok program itu dia mempunyai fungsi dan artinya masing-masing. Dan dia akan dijalankan secara berurutan. Cara baca programnya seperti ini nih. Ketika kita klik bendera hijau, maka dia akan mengulangi sebanyak 3 kali gerak satu langkah. Kalau gerak satu langkah diulangi 3 kali, berarti total langkahnya ada berapa? Kalau geraknya satu 3. langkah, tapi diulangnya 3 kali, berarti jumlah langkahnya berapa? 3. 3. 3. Betul sekali. Kemudian, dia akan berbelok ke arah kiri sebesar 90 derajat. Kemudian, dia akan mengulangi sebanyak 3 kali gerak satu langkah. Program itu dia akan dikerjakan secara berurutan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, clear semuanya teman-teman? Iya. Oke, kalau clear. Nah, sekarang Kak Iyana akan jelaskan untuk mengerjakan yang step pertama dulu nih. Di sini kita klik yang nomor 1, kemudian kita kerjakan dulu untuk yang step pertama dulu. Step pertama ini totalnya itu ada 12 lesson yang harus teman-teman selesaikan. Kita klik yang nomor 1-nya. Oke, sebentar ya untuk teman-teman yang masih belum kebuka, nomor 1-nya nanti sama Kak Ayana dibuka. Loh, itu belum dibuka. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Di sisi sebelah kanan, ini adalah area yang harus teman-teman selesaikan nih. Ini ada karakter, ini namanya bot Mars. Oke, ini namanya bot Mars. Kita harus menyusun program biar bot Mars-nya ini dia bisa bergerak ke tanda X. Nah, tanda X ini adalah tujuannya. Kemudian, untuk kotak yang warna krem ini adalah tembok. Jadi teman-teman nggak bisa melewati tembok ini, jadi harus bergeraknya ke arah bawah. Oke. Kemudian, di sisi kiri atas, ini adalah blok program yang nanti bisa teman-teman gunakan. Move forward untuk bergerak maju, kemudian turn left untuk berbelok ke arah kiri, turn right untuk berbelok ke arah kanan. Kemudian di bagian tengah-tengah di sini, ini adalah area kerjanya. Jadi nanti teman-teman silahkan susun programnya biar si bot Mars-nya ini bisa berjalan ke tanda X, susunnya di area yang sebelah sini. Kalau programnya sudah disusun, baru nanti kita klik tombol play-nya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada yang mau tanyakan, sekarang kita coba kerjakan dulu yang ini nih. Ini bot Mars-nya ini, kalau mau menuju ke tanda X, dia harus bergeraknya gimana? Kak. Sebentar Ken ya, nanti sama Kak Yana dikirimkan. Oke, bot Mars-nya harus bergeraknya gimana nih? Dia harus maju ya? Ya, maju. Maju. Majunya berapa langkah? 1. 1 langkah. Oke, berarti kalau mau maju pakai move forward. Kita masukin move forwardnya 1. Oke, kemudian kalau selanjutnya
dia kan ngadepnya ke bawah nih. Kemudian kalau dia mau bergerak ke sini, dia beloknya kiri dulu atau belok kanan? Kiri. Kiri, Belok kiri. kiri. Cewek. Kalau kiri turn left atau turn right? Turn left. Turn I left. mean, Oke, turn left. kita masukkan turn left. Setelah dia belok kiri, maka dia harus ngapain? Move forward. Move forwardnya berapa langkah? Dua. Kali. Dua, Satu, dua. dua. Betul. Kita masukkan move forwardnya 2. Klik, kemudian kita geser. Klik, sambil geser. Oke. Nggak tahu. Sekarang dia kan ngadepnya ke sana tuh. Ngadepnya ke arah sana. Kalau Turn mau left, ke turn atas, left. berarti dia belok ke arah mana dulu? Turn left. Turn left. Oke, betul. Masukkan turn left. Setelah turn left, dia harus ngapain? Move forward. Move forwardnya berapa langkah? 1. Dua. Oke, 1. Kemudian, Ih, ada dia kan udah ada di anomali sini nih. anomali. Kalau mau ke tanda X, berarti dia harus ngapain? Right. Kanan. Turn left atau turn right? Right. Right. Turn right. Oke. Setelah turn right, maka dia ngapain? Move forwardnya berapa langkah? 1. Kita masukkan move forward. Nah, ini programnya sudah lengkap. Sekarang kita klik tombol play yang berwarna hijau nih. Kita klik sambil diperhatikan pergerakan dari bot Mars-nya. Mana cara menjahitnya? Maju. Nah, udah berhasil. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak cara mengerjakannya? Ada yang ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Oke. Kalau tidak ada, nanti silakan teman-teman bisa mengklik continue untuk melanjutkan ke nomor selanjutnya. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Kak Yana buka dulu untuk aktivitasnya sebentar. Oke. Silakan teman-teman boleh di-share screen. Ya kan? Aktivitasnya sudah Kak Yana bagikan. Kemana tengoknya? Mana? Belum bisa, Kak. Oke, di-refresh dulu teman-teman. Di-refresh dulu atau di-reload. Gimana sih? Caranya Refresh gimana? gimana refresh nih? Refresh itu, nah. Oke, kalau udah kebuka silakan diklik yang nomor satunya. Silakan teman-teman yang bisa share screen boleh dibantu untuk di-share screen ayah bunda sekalian. Lakukan yang satu kan Tahu. Ya, Loading, Kak. pin Coba robot Kak. ke kompartemen tempat tinggal Kak, nggak bisa. Maaf. oke, teman-teman boleh dibantu di-share screen dulu. Nanti kalau ada kesulitan nanti sambil Kak Ena bantu. Coba. Ah, kita bisa lakukannya sekarang. Betul, Rashid, silakan. Rashid boleh sambil di-share screen Rashid ya. Iya. Oke. ada. Ini kan sudah di-screen kan, sudah bisa lihat kan. Belum, Rashid belum di-share screen. Ini cara share screen-nya gimana? Di Zoom-nya itu di tengah-tengah bawah itu ada tulisan share, tanda panah ke atas silahkan diklik. Terus apa lagi? Hah? Apa lagi? Oke, untuk yang ini aku atas nama siapa ya? Yang aku ini atas nama siapa teman-teman atau ayah bunda? Oh, apa? Itu Saya duit. Putri. Profile Zoom atas nama aku siapa ya? Putri. Oh, Putri. Saya Oke. Kak Yana Soalnya rename dulu ya. pakai HP sama komputer. Iya, Komputernya Bunda. nggak ada kamera. Oke, ini aku tuh atas nama Putri berarti Bunda ya? Iya. Oke, sebentar. Kak Yana rename dulu biar nanti Kak Yana yang nggak salah ini. Oke, silakan untuk Putri diklik yang course-nya. Course-nya diklik.
Yang mana? Ini ada course nih, yang Kak Oke. Ena lingkarin, diklik. Kemudian Ya, di-refresh dulu, Putri. refresh. Nah, di-refresh. Nah, klik yang nomor satunya. Oke, pilih Ya, yang nomor satu. Oke, silakan dikerjakan ya. Oke. Oke, continue. Firza, boleh di-refresh dulu, Firza. Yang Ya, ini nih, yang Kak Yana lingkarin, boleh di-refresh dulu. nah, coba Kak. Oke ya, fix. Oke, sebentar. Nah, diklik yang nomor satu, kemudian pilih yang nomor satu. Cuma, Oke, nggak sip. tahu gimana tadi. Iya, iya. Kasih Kak. Oke, sama-sama. Kita bisa liatin ikunya saya kan? Terus ada kemana? Oke, sip. Rashid sudah. Oh, forward sini. Terus Teman-teman yang belum share screen, boleh dibantu di share screen dulu, ayah bunda sekalian. Biar nanti Kak Yana bisa cek. ibu sama ayahnya saya tidak ada di sini. Ya, nggak apa-apa, Rashid udah share screen kok. Oke, sip kan sudah. Oke, untuk Moza, Dastan, kemudian Viola, boleh di share screen. Udah. Oke, diklik continue. Dilanjutkan sampai nomor selanjutnya ya. Sudah selesai, Kak. Ya, dilanjutkan nomor selanjutnya ya. Itu ada 12 step, teman-teman. Kalau nomor satu sudah selesai, dilanjutkan ke nomor selanjutnya ya. Kak, internet yang Kiandra rusak, jadi keluar masuk keluar masuk. Mm-mm. Boleh coba Kiandra boleh di apa? Di share screen biar Kak Ena bisa sambil bantu cek. Oke, ini teman. Internet di rumah Kiandranya jadi lagi gangguan, jadi Terus nggak bisa gimana nih? share screen. Gak bisa share screen? Oke, nggak apa-apa. Iya. Tapi sudah bisa masuk ke akunnya kan ya, Kiandra? Kiandra sudah bisa masuk ke akunnya, udah bisa ngerjain? Tadi udah sempat masuk, tapi Mm-mm. keluar. Coba masuk lagi ke akunnya. Oke, teman-teman boleh dibantu di share screen. Ini kalau nggak di share screen, Kak Ena nggak bisa cek, teman-teman. Ayo, boleh dibantu di share screen dulu, ayah bunda sekalian. Cara share screen-nya di Zoom, di Selesai, Pak. bagian Bisa. di Zoom, di tengah bawah Zoom itu ada tulisan share. Tanda panah ke atas warna hijau, silakan diklik. Kemudian nanti klik lagi share. Nah, itu, Pak. Kak, udah selesai. Yang tadi Viola, masih sih ya. boleh dibantu di share screen, dah. Biar Kak Yana bisa bantu cek. Ini Ayo, teman-teman kalau nggak share screen, Kak Yana nggak bisa cek. udah, Kak. Ya, Udah nih kan. oke, sip. Dilanjutkan nomor 2 dan seterusnya Viola ya. Itu ada 12 step. Caranya sama. Aduh. Nih, eh, udah selesai di share, Mister. Ya, dilanjutkan Bunda nomor selanjutnya. Itu Oh, ada 12 step. Cara mengerjakannya sama ya. Forward. oh nggak di share, nggak perlu. Oh, Tidak ya perlu, udah. nanti dia tersimpan otomatis di akunnya Bunda. Oh, oh gitu. Continue. Betul. Continue. Step jual. Oh, ini nih. Ya ini. Maju ini. Perfect. Nah, Kiandra, ke ini, ke course-nya Kiandra. Yes. Iya maju. Kiandra, ke course-nya. Udah kali, dua kali. Left. Kiandra, course-nya diklik Kiandra.
Course-nya diklik, Kiandra. Nah, diklik yang nomor satunya bisa ndak? Kalau ndak bisa, di-refresh dulu, Kiandra. Di-refresh dulu. Kak, tiap tahap kalau udah selesai Kenapa? di share, di share screen. Di Di share share screen. screen. Untuk pengerjaannya sampai dengan selesai di share screen ya. Kiandra, Oh, oke. klik I want to see-nya, Kiandra. I want to see-nya diklik. Mister, apa harus melewati semua kota? Kak, Betul, Bunda. Hah? Betul. Iya. Betul. eh, udah ya Kak. Oke. Dari awal sampai akhir nanti teman-teman di share screen ya. Jangan di stop share lagi. Lanjut, lanjut, lanjut. Coba, coba. Hitung berapa, kotak berapa, berapa kali. Novel. Moza, Firza, kemudian Ken, silakan di share screen. Viola. Ini kalau teman-teman nggak share screen, Kak Ena nggak bisa ngecek nih. Jadi muter-muter dia, Mister. Harus kot- kotaknya harus dilewati semuanya. Berarti mau Tidak, muter-muter, Bunda. Cari baru ke jalan, sampai tujuan. Enggak. cari jalan yang paling dekat dan paling Nah, cepat, Bunda. oke, oke, oke. Ngerti, ngerti. Ya. Oke. Sip. Nah, kan kalau share screen, Kak Ena bisa cek nih. Oke. Nanti kita istirahat di jam 8 lewat 5 menit ya. Cari jalan yang paling dekat dan juga paling cepat. Udah, Mister. Langsung continue. Betul, langsung di continue aja, Bunda. Oh, iya, ya. Dilanjut aja kalau udah. Nanti Hmm. cara pengerjaannya sama kok. Oh, ya. Ini yang nggak share screen, Kak Yana nggak bisa ngecek nih. Oke, gitu. Kalau Moza ngerjainnya apa? Moza nanti untuk pertemuan selanjutnya ngerjainnya di komputer aja ya. Soalnya kalau di HP itu apa namanya aksesnya terbatas. Begitu Moza ya. Oke. Biar nanti Mozanya nggak kesulitan untuk mengerjakannya. Kalau ngerjakannya di HP nanti kesulitan untuk akses ininya apa? Akses lessonnya. Oke, kalau stepnya sudah selesai, dilanjutkan ke nomor-nomor selanjutnya.
itu ada 12 step yang harus teman-teman selesaikan. Kemudian untuk caranya itu sama. Oke, Kiandra, ada kesulitan Kiandra? Nah, diklik yang nomor satu tamasyanya Kiandra. Nah, oke. Oke, sip, bagus, Sakila. Nah, kemudian nanti di nomor-nomor akhir itu teman-teman akan menemukan blok program repeat. Jadi blok program repeat itu adalah perulangan terbatas. Kalau ada perintah atau ada langkah yang diulangnya beberapa kali, langkah yang sama diulangnya beberapa kali, itu bisa menggunakan program repeat. Tinggal nanti kita masukin program repeatnya, kemudian diulangnya berapa kali, baru kita masukkan program yang mau kita ulangnya. Kan tadi aku nggak lihat yang pertamanya, soalnya internetnya rusak jadi keluar. Terus gimana Kiandra? Ada yang ditanyakan? Jadi Kiandra nggak tahu caranya gimana. Oke, Kiandra, ini tugasnya adalah, ini ada bot Mars, kemudian bot Marsnya ini harus kita susun programnya, biar nanti dia bergerak menuju ke tanda X. Kemudian untuk rem kotak rem di sini, ini adalah tembok yang tidak bisa dilewati sama Kiandra. Jadi Kiandra harus bergeraknya ke arah bawah. Kalau kita mau bergerak ke tanda X, berarti dia harus bergeraknya ke arah mana dulu, Kiandra? Bot Ke Marsnya harus bawah, harus move forward, harus maju dulu. Majunya berapa langkah? 1. Masuk satu. Masukin move forwardnya satu, diklik, masukin ke sini. Oke, setelah move forward, dia harus ngapain lagi kalau mau ke arah sini? Kan dia ngadepnya ke bawah tuh. Berarti belok ke kanan. Belok kanan apa belok kiri? Kanan. Kiri. Kan dia ngadepnya dari ke bawah. Kalau dia ngadepnya ke bawah, kalau mau ke arah sini berarti dia belok kiri. Kamu Masukkan salah, turn left. kan ada bonus. Nah, setelah turn left, maka dia harus ngapain, Kiandra? Maju 2 langkah. Oke, tambahin lagi move forwardnya 2. Terus gimana lagi tuh kalau mau ke atas? Belok apa, Kiandra? Belok kiri apa belok kanan? Belok ke kiri. Oke, masukin belok kiri. Kemudian, setelah belok kiri dia ngapain? Maju. Coba. Terus, oke. Coba. Kalau ada yang salah, berarti nanti dia akan minta ulang.
Oke, 1 menit lagi kita istirahat ya. Mister, yang latihan empatnya itu orang atau gelas, Mister? Kenapa? Yang latihan yang empatnya, yang nomor empatnya itu gelas atau orang? Orang. Bot Oh. Marsnya itu. Sama Hmm. bot Marsnya. Jadi kita harus menggerakkan bot Marsnya, teman-teman. Hmm. Cara selanjutnya gimana? Itu ada tombol play yang berwarna hijau. Diklik. Cara ngeplaynya itu ada tombol play. Nah, nah kalau udah betul, diklik continue. Kemudian kerjakan nomor selanjutnya. Caranya sama. Ke kanan. Nah, oke. Ya, siap, Hanya teman-teman. agak bingung dikit ini agak susah banget. Terus susahnya. Oke, sudah jam 8 lewat 6 menit, kita istirahat dulu 5 menit ya. Nanti kita lanjut di jam 8 lewat 11. Silakan kalau ada yang mau istirahat dulu, mau minum dulu, atau mau ke toilet dulu boleh. Atau ada yang mau melanjutkan juga proyeknya juga boleh. Oke, nanti kita mulai di jam 8 lewat 11 menit. Nanti bilang kalau sudah.
Oke, teman-teman, kita lanjutkan kembali. Silakan boleh di stop share dulu. Semuanya silakan boleh di stop share dulu. Kayana mau menjelaskan untuk pengerjaan step selanjutnya. Oke, silakan boleh di stop share dulu. Yang belum selesai tidak apa-apa, nanti bisa dilanjutkan sisanya di rumah. Gitu ya. Oke, sekarang Kak Yana mau menjelaskan untuk step yang selanjutnya. Kak Yana mau share screen dulu. Nah, tadi kita sudah mengerjakan untuk lesson 1 step yang pertama. Sekarang kita mengerjakan untuk yang nomor selanjutnya. Oke. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, perhatikan teman-teman ya. Di tulisan yang tamasya ini, tulisan tamasya di pojok kiri atas, silahkan diklik, kemudian pilih yang nomor 2. Untuk yang bonusnya, itu nanti bisa dikerjakan di rumah. Kita klik yang nomor 2 dulu ya. Nah, untuk yang nomor 2, kita akan mengerjakan lesson. Kita akan mengerjakan lesson dengan menggunakan Scratch. Oke. Nah, cara mengerjakan Scratch dengan yang Bootmars itu berbeda, teman-teman. Kalau yang Scratch itu ada buku petunjuknya yang harus kita ikutin. Oke. Teman-teman harus mengerjakan sesuai dengan buku petunjuknya. Kalau tidak sama dengan buku petunjuknya, nanti teman-teman nggak bisa lanjut ke step selanjutnya. Oke, buku petunjuknya ada di mana? Nah, di sisi sebelah kanan, nah ini adalah buku petunjuknya teman-teman. Nah, di sini kalau kita scroll ke bawah, ini ada langkah-langkah atau step-step yang harus teman-teman kerjakan dan ikutin. Yang pertama, di sini adalah tambahkan sebuah latar belakang atau backdrop. Kita klik petunjuknya. Nah, kemudian di sini ada video dan juga ada tulisan cara untuk menambahkan backdropnya. Nah, teman-teman bisa klik untuk memperbesar. Nah, kita bisa lihat cara menambahkan backdropnya di pojok kanan bawah. Kemudian kita pilih backdropnya. Oke. Kalau sudah, ini checkbox-nya silahkan di checklist. Pak, Checkbox-nya sebentar ya. background-nya Sebentar. sama. Yuk, ada yang ditanyakan dulu sebelum Kak Ena lanjut? Tidak ada? Oke. Checkbox-nya ini silahkan di checklist kalau teman-teman sudah menyelesaikan petunjuk yang pertama. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke petunjuk yang kedua, cara untuk menambahkan sprite-nya. Nah, ini adalah cara untuk menambahkan sprite-nya. Nah, kalau sudah, kita klik checkbox-nya, kemudian hapus extra sprite. Kalau ada sprite yang tidak kita gunakan atau ada yang berlebihan, teman-teman bisa menghapus sprite-nya. Kemudian petunjuk yang ketiga, itu teman-teman diminta untuk menyimpan hasil proyeknya. Ada tombol simpan ataupun tombol save. Kalau sudah, checkbox-nya silakan di checklist. Nah, cara untuk mengerjakannya, ikutin petunjuknya, kemudian tutup dulu buku petunjuknya, baru ikutin step-nya. Tadi yang pertama adalah menambahkan backdrop. Nah, kalau sudah, buka lagi petunjuknya, kemudian kerjakan untuk petunjuk yang kedua, menambahkan sprite. Nah, ini ada video cara untuk menambahkan sprite-nya. Kita tutup petunjuknya, baru kita tambahkan sprite di proyeknya. Kita lanjutkan ke step yang nomor 3, petunjuknya. Kalau sudah, kita kerjakan di proyeknya. Kemudian terakhir, kita simpan atau kita save. Nanti, kalau sudah selesai checkbox-nya di checklist semuanya dengan mengerjakan, nanti di atas itu akan ada tombol submit. Silahkan diklik tombol submit-nya,
kemudian klik next level. Kalau teman-teman sudah mengerjakan tapi tidak ngeklik tombol submit, nanti proyeknya tidak bisa kekirim ke Kak Yana. Oke? Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kak, aku nggak bisa masuk. Nggak bisa Kayak mana masuk. cara masuknya? Nggak bisa masuk kenapa nih? Nggak bisa masuk ke programnya. Masuk ke programnya. Oke, nanti sama Kak Ena dibantu. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan lagi? Mana caranya? Gimana caranya? Coba, cara apa nih? Masuk. Cara masuknya. Oke, aduh. Coba sekarang di-share screen aja dulu, nanti Kak Ena bantu. Nah, Yuk, silakan semua di-share screen dulu. yang mana ini? Nah, Putri di pojok kiri atas itu ada tulisan Tamasya, diklik Tamasyanya. Kemudian pilih yang nomor 2. Nah, silakan dikerjakan. Ikutin buku Oh, petunjuknya ya. itu. Oke, silakan Firza. Tamasyanya diklik Firza. Oh, ikuti buku petunjuknya. Kemudian pilih yang nomor 2. Nah, diklik. Oke, sip. Untuk yang Scratch ini teman-teman dimudahkan dengan adanya buku petunjuk. Ikut, Gimana kamu? ikutin buku petunjuknya. Kalau sudah, checkboxnya di checklist, kemudian submit. Nih, Sakila jangan hanya checklist, checkboxnya aja kemudian disubmit ya, tapi harus dikerjakan juga sesuai dengan petunjuknya. Karena nanti Kak Yana akan menilai berdasarkan project yang teman-teman submit. Kalau misalnya proyeknya kosong, nggak sama seperti petunjuk, Kayak mana? disubmit, nanti bakal jadi merah untuk setiap nomornya. Ya, Kak, ini petunjuknya mana? Petunjuknya mana? Nih, Sakila nih di sisi sebelah kanan, diklik, diklik. Nah, di scroll ke atas. Nah, ini adalah petunjuk-petunjuknya, Sakila. Cara nambahkan, tambahkan sebuah latar belakang. Diklik, coba petunjuknya. Di situ ada tutorial cara menambahkan latar belakangnya. Di scroll dulu ke atas, Sakila. Boleh di scroll dulu. Di scroll. Nah, ini ada 4 step, ada 4 petunjuk. Dibuka satu-satu, Sakila. Nah, itu lihat videonya cara untuk menambahkan backdropnya. Kalau sudah paham, baru dikerjakan di proyeknya. Ditutup buku petunjuknya, kemudian kerjakan proyeknya. Seperti itu. Satu-satu ya. Makasih, Kak. Sama-sama. Oke, ayo teman-teman yang tadi ada kesulitan, boleh di-share screen, biar nanti Kak Ena bisa bantu. Oke, Putri ada kesulitan? Ayo, teman-teman silakan yang belum bisa share, yang belum share screen boleh dibantu share screen. Ini biar bisa Kak Ena bantu cek. Kalau teman-teman nggak share screen, Kak Ena nggak bisa bantu cek. Oke, Ken, diklik yang nomor satunya, Ken. Oke, kemudian klik yang nomor 2, Ken. Yang nomor 2. Nah, silakan dikerjakan mengikuti buku petunjuk yang ada di sisi sebelah kanannya nanti. Rashid, boleh Iya. berpindah dulu ke nomor 2-nya, Rashid. Tamasyanya diklik dulu.
Nanti ini kalau belum selesai bisa dilanjutkan di rumah. Sama apa tadi? Tadi apa yang saya ketinggalan tadi? Klik yang nomor 2-nya. Oke, silakan dikerjakan dengan mengikuti buku petunjuknya. Kiandra, boleh diklik dulu tamasyanya Kiandra mengerjakan yang nomor 2. Masih belum ngerti, Mister. Sebentar ya. Tamasyanya Kiandra, bukan nomor 2-nya, tamasyanya dulu. Nah, klik yang nomor 2. Gimana Putri? Belum ngerti, Mister. Petunjuknya dibuka coba. Petunjuknya dibuka nih, tambahkan sebuah latar belakangnya, diklik. Nah, di situ ada video, boleh diklik videonya, cara menambahkan latar belakangnya. Videonya diklik. Nah, cara nambahin backgroundnya kayak gitu tuh. Izin, Mister Yana. Ya, gimana Bunda? Jadi ini maksud tugasnya gimana, Mister? Ya, sebentar ya, Kak Ena bantu dulu Putri. Nah, kalau Putri kalau sudah paham cara menambahkan project latar belakangnya, di close videonya. Oke, teman-teman sepertinya harus Kak Ena ulangi lagi ya. Jadi tolong diperhatikan, biar nanti teman-teman nggak kebingungan cara mengerjakannya. Kak Ena stop share dulu, tolong banget Kak, diperhatikan ya. pencet yang mana? Ya, sebentar ya, Kak Ena ulangin lagi. Oke, teman-teman tolong diperhatikan ya. Kak Yana akan mengulang untuk cara mengerjakan project yang Scratch-nya. Jangan dulu share screen kan ya. Sebentar. Yuk, teman-teman fokus dulu. Ikutin dulu instruksinya. Kalau sudah paham, baru mengerjakan. Oke? Ntar Kak Yana share screen dulu. Oke, Kak Yana ulangin ya, tolong diperhatikan. Tadi kan kita mengerjakan yang tamasya nih. Kita klik yang ada di sininya. Kemudian kita pilih yang nomor 2, Scratch, mari berkenalan. Kita klik. Nah, kemudian di yang nomor 1, ini untuk yang Scratch, teman-teman harus mengikuti petunjuknya. Oke? Nah, Kak, buku petunjuknya ada di mana? Nah, buku petunjuknya ada di sisi sebelah kanan nih. Nah, silakan diklik. Nah, nanti ini adalah petunjuknya cara mengerjakannya, teman-teman. Kemudian, di sini ada 4 petunjuk yang harus teman-teman kerjakan atau harus teman-teman ikutin. 1, 2, 3, 4. Kita harus kerjakan satu-satu. Yang pertama, tambahkan sebuah latar belakang. Kita klik. Nah, ini adalah cara untuk menambahkan sebuah latar belakang. Kalau teman-teman pengen lihat videonya, tinggal diklik aja. Diklik. Nah, kemudian ini adalah langkah-langkah untuk menambahkan backdrop-nya. Kalau sudah paham, kemudian kita close aja untuk yang videonya. Di pojok kiri atas ini ada X-nya, silakan diklik. Nah, kalau sudah paham, untuk langkah yang pertama, kita tutup petunjuknya. Tadi cara menambahkan backdrop itu adalah di pojok kanan bawah ada kotak, diklik. Kemudian silakan teman-teman pilih latar belakangnya, boleh bebas. Oke. Nah, kalau sudah, kemudian checkbox-nya di checklist. Checkbox itu di checklist kalau petunjuknya sudah dikerjakan. Oke. Kemudian masuk ke petunjuk yang kedua. Tambahkan sebuah sprite. Kita klik videonya.
Ini adalah tutorial cara untuk menambahkan sprite-nya. Kalau sudah, tutup lagi petunjuknya. Cara menambahkan sprite ini ada icon kepala kucing. Silahkan diklik. Kemudian pilih karakter atau yang namanya sprite. Di Scratch itu, nama karakter disebut sebagai sprite. Nah, kalau sudah, di yang step nomor 2, checkbox-nya di checklist. Kemudian step yang nomor 3, hapus sprite ekstra atau sprite yang nggak kita gunakan. Kemudian yang terakhir, simpan project-nya. Kalau checkbox-nya semua sudah di checklist, nanti akan muncul tombol yang warna kuning namanya submit. Silahkan diklik tombol submit-nya biar nanti terkirim ke Kak Yana. Bukan Kalau info. sudah, silahkan diklik Ini nggak next bisa. level. Mungkin dia kunci kali. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Bilang aja nggak bisa akses itu. Yuk, Aku nggak bisa akses. ya coba di share screen dulu teman-teman. Nanti Kak Yana bantu kesulitannya. Yuk, di share screen dulu. Oke, Ken di refresh dulu Ken. Di refresh dulu. No, 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 no. Diklik dulu yang tadi, yang scratch yang ini nih. Diklik dulu. Ken, halo. Bisa ikutin Kak Yana dulu ndak? Nah, ini nih yang Kak Yana lingkarin. Diklik dulu. Halo. Bunda Ken boleh dibantu dulu, Bunda? Bentar. Baru muncul, Mister. Bundanya juga nggak ngerti, Mister. Boleh di share screen dulu? Share, skip, skip. Kamu tadi Dan, nah, ditutup petunjuknya Putri. Ditunjuk petunjuknya ditutup. Nah, ini petunjuknya ditutup. Coba sekarang tambahkan latar belakang seperti yang tadi ada pada videonya. Gimana tuh? Latar belakang caranya gimana? Gimana? Yang di mana nggak coba Kak? Tadi ada di sini. Dibuka, kalau lupa dibuka lagi buku petunjuknya Putri. Nah, lihat tuh cara menambahkan sebuah latar belakang gimana caranya tuh. Itu udah ada tutorialnya. Mana sih? Oke. Untuk Ken atau Bunda boleh dibantu di sini di refresh dulu Bunda. Capek. Ken atau Bunda boleh dibantu di refresh Iya. dulu. Cara refreshnya gimana, Mas? Yang Ini diketapikan ini ini bukan? udah kayak nalingkarin nih. Udah kayak nalingkarin. Udah bisa. Oke. Di pojok kiri atas Ken ada reload. Apa? Yang mana, Mister? Nah, oke, di reload. Mana? Mana? Yang mana, Mister? Sebentar, ini Kak Ena bantu Ken dulu, Bunda. Oke, sekarang Ken, lihat buku petunjuknya di sisi sebelah kanan. Oke, gimana Putri, masih bingung? Iya, iya, Mister. Bingungnya gimana coba? Latar belakang, mulai dari latar belakang tadi, gimana Ya, menambahkan? coba dibuka petunjuknya. Ya, ini. Nah, itu tambahkan latar belakang, petunjuknya tambahkan latar belakang. Latar belakang. No, tambahkan latar belakang. Petunjuk tambahkan latar belakang. Di video ini di close dulu.
Petunjuk tambahkan sebuah Oh, latar belakang. Nah, diklik video tambahkan latar belakangnya tuh. Itu adalah tutorialnya Putri. Disimak tuh cara nambahin latar belakangnya gimana tuh. terlalu cepat. Oke deh, kalau terlalu cepat ditutup aja videonya. Oke, tutup petunjuknya ditutup. Tambahkan latar belakang di pojok kanan bawah ada yang kotak. Pojok kanan bawah ada kotak. Nah, diklik. Pilih latar belakangnya boleh bebas. Ya, cerah. Nih. Oke. Kemudian tambahkan sprite. Di pinggirnya itu ada icon kepala kucing. Silahkan diklik. Icon kepala kucing. Nah, Pinggirnya oh backdrop. ya. Nah, pilih sprite-nya. Eh, mana tadi? Pesera ya. Hmm? Pesera ya, Mister? Boleh. Kakak. Hah? Nih, udah. Udah, Mister. Di petunjuk yang ketiga disuruh ngapain nih petunjuk yang ketiga? Tunjuk tiga. Mana ya? Tunjuk tiga mana? Hapus sprite ekstra. Hapus. Ya, Hapus sprite yang nggak digunakan. Kalau kucingnya mau dihapus, boleh dihapus. ya, yang ini ya, bos. Itu ada tanda X. Oh, tanda X. Sprite ini sprite-nya yang diklik. Nah, ada tanda X-nya diklik. Heeh. Nah, udah. Ya. Petunjuk yang selanjutnya, Simpan simpan proyek. proyek. Tombol save-nya diklik. Tombol save-nya diklik. Oh, sip. Tombol save di atas, di atas, di atas, di atas kanan. Ada Ini. save tuh. Ini. Hmm. Ya. Oke, kalau sudah, checkbox-nya semua di checklist. Checkbox-nya semua di checklist. Oke, submit. Submit. Tadi mana? Tombol yang warna kuning tuh, tulisan submit. Oh ya. Nah, kemudian next level. Ya, itu coba. Nah, silakan teman-teman diikutin petunjuknya ya. Tambah latar belakang. Di petunjuknya itu tidak menambahkan program dulu, tapi diminta untuk ikutin petunjuknya. Kalau petunjuknya hanya minta sprite, hanya minta backdrop, hanya minta simpan, silakan ikutin. Oke, jadi kita belum menambahkan programnya, teman-teman. Eh, simpan proyek. Komputer. Oh, ini yang Kiandra gimana? Kenapa? Yang Kiandra. Oke, Kiandra sudah selesai ngikutin petunjuknya? Oke, kalau sudah selesai ngikutin petunjuknya, buku petunjuknya dibuka dulu. Nah, checkbox-nya di checklist semuanya. Checkbox-nya di checklist. Oke, next level. Oke, Halo, Mister. gimana Bunda?
Kalau yang cuman di petunjuknya tambahkan latar belakang sama simpan proyek, berarti nggak ada yang dihapus ya? Betul. Kita hanya mengikuti petunjuknya aja. Petunjuk. Oke. Ikutin Cara petunjuknya ya. submitnya gimana Kak Yana? Save ya? Gimana? Untuk submitnya gimana Kak? Sabitnya dibuka lagi petunjuknya. Oh, Ya, dibuka dulu Sakila petunjuknya. Nah, ya. itu diklik next level. Kalau sudah kuning berarti sudah tersubmit. Di-save dulu ya. Nah, yang nomor 2 ini latar belakang sama proyeknya udah disimpan belum Sakila? Coba Oh, seperti tadi ya. tadi ya. Bukan belakang udah. Ditutup lagi petunjuknya, baru mengerjakan di proyeknya. Nah, tambahkan yang sesuai. Kira-kira kalau kalau sprite-nya dinosaurus, backdrop-nya ada di mana? Kalau yang nomor 2, backdrop-nya di Jurassic. Nah, boleh deh, itu juga nggak apa-apa. Oke. Ken, di petunjuknya nggak minta program ya, Ken ya? Hanya meminta backdrop-nya aja. Kalau sudah, checkbox-nya Benar dicek. kakak mau laut. Nah, ya, yang Oh, ini lah underwater loh. Ini ya, semua. Nah, gitu. Oke, Ken, coba dibuka dulu petunjuknya, Ken. bodoh. Di scroll ke bawah, Ken. Tambahkan open belakang juga. Nah, checkbox-nya di checklist, kan? Simpan proyek Nah, juga. submit, next Set. level. Dan terus Oke, sip teman-teman, waktunya sudah habis ya. Oke, ya. Ya. Oke, boleh di stop share dulu semuanya. Oke, sebelum kita akhiri, Kak Yana mau review dulu teman-teman ya. Tadi, tolong diperhatikan dulu ya. Ketika mengerjakan, ketika Kak Yana sedang menjelaskan, tolong diperhatikan dulu. Karena nanti akan ada waktunya teman-teman untuk mengerjakan. Jangan sampai nanti ketika Kak Yana menjelaskan, teman-teman malah mengerjakan. Ketika Kak Yana meminta untuk mengerjakan, teman-temannya masih kebingungan. Gitu ya. Itu pertama. Kemudian, untuk project yang menggunakan Scratch, itu ada buku petunjuknya. Silakan teman-teman ikutin buku petunjuknya. Kita kerjakan sesuai dengan buku petunjuknya. Kalau buku petunjuknya hanya meminta menambahkan sprite sama backdrop, berarti kita cukup menambahkan sprite dan juga backdropnya. Karena nanti di soal selanjutnya itu akan ada menambahkan program. Jadi kalau hanya meminta backdrop sama sprite, cukup dikerjakan sesuai dengan petunjuknya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan dulu ndak? Oke, kalau tidak ada, nih Kak Yana mau share screen dulu sebentar, biar nanti teman-teman di rumah bisa mengerjakan secara mandiri ya. Nah, misalnya nanti teman-teman login lagi ke akun belajarnya. Untuk yang nomor 1, untuk yang lesson 1 itu nanti akan terbuka. Nah, diklik. Kemudian, di sini misalnya ada 10/12. Berarti teman-teman baru menyelesaikan 10 dari 12 step yang ada. Kemudian, untuk step yang bonus ini nanti bisa teman-teman kerjakan juga di rumah. Nomor 2 sama nomor 3 juga nanti bisa teman-teman kerjakan di rumah. Untuk lessonnya nanti akan terbuka sampai dengan pertemuan pekan depan. Kak, boleh nggak kalau aku nanti ngerjain lagi di rumah? Boleh. Waktunya Kak Ena kasih 1 minggu sampai dengan pertemuan pekan depan.
Kemudian Kak, aku tadi nggak nyimak dari pertama karena ada gangguan internetnya atau akunya tadi nggak memperhatikan. Nanti sama Kak Yana akan dikirimkan rekaman belajarnya dimulai dari yang menit yang pertama. Jadi intinya adalah fokus, ikutin petunjuknya. Nanti akan ada waktunya teman-teman untuk mengerjakan, ada waktunya teman-teman untuk memperhatikan petunjuknya. Kenapa? Karena setiap pertemuan nanti kesulitannya akan semakin bertambah. Kalau pertemuan pertama saja teman-teman sudah abai atau mungkin ada gangguan, nanti di pertemuan selanjutnya nanti akan kesulitan. Begitu ya? Nanti teman-teman kalau ada kesulitan boleh ditanyakan sama Kak Yana melalui WhatsApp, nanti boleh dibantu sama Ayah Bunda untuk mengkomunikasikannya. Begitu teman-teman. Ada yang ditanyakan dulu ndak? Aman ya? Pokoknya ikutin petunjuknya. Kalau teman-teman bisa ngikutin petunjuknya, pasti bisa mengerjakan. Oke? Sekarang Kak Yana mau wrap up dulu, mau review dulu materi di pertemuan hari ini. Tadi kita sudah belajar yang namanya algoritma. Tadi algoritma itu apa, teman-teman? Ayo, udah ngerjain banyak, jadi algoritmanya lupa nih. Algoritma itu apa tadi? Algoritma itu adalah Tentang program program, ada lagi Bahasa pemrograman. bahasa pemrograman, ada lagi. Bahasa komputer. Oke, jadi algoritma itu adalah langkah-langkah atau cara-cara yang kita susun secara berurutan untuk menyelesaikan sebuah masalah untuk mencapai tujuan. Contohnya tadi di yang bot Mars. Bot Mars itu kalau dia mau ke tempat tujuan yang tanda X, maka kita harus menyusun algoritmanya, menyusun langkahnya. Move forward 2 kali misalnya, kemudian turn left, turn right. Tadi ketika teman-teman mengerjakan bot Marsnya geraknya satu langkah dulu atau langsung ke tujuan? Tadi geraknya satu langkah dulu atau langsung ke tanda X? Tadi bot Marsnya itu bergeraknya satu langkah atau langsung ke tanda X? Satu langkah. Satu langkah dulu. Nah, namanya itu adalah algoritma. Jadi algoritma itu dia akan dijalankannya satu-satu, berurutan. Gak bisa misalnya dari titik awal tiba-tiba dia loncat ke tanda X, itu nggak bisa. Jadi dia akan mengerjakan secara berurutan. Oke? Sampai sini dulu ada yang ditanyakan lagi ndak? Oke, nanti silakan rekaman belajar nanti akan Kak Ena bagikan di WhatsApp group. Nanti teman-teman boleh disimak kembali untuk rekaman belajarnya. Kemudian nanti bisa dilanjutkan di rumah untuk mengerjakan tugasnya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita foto bersama dulu ya. Oke, semuanya boleh dinyalakan dulu kameranya. Oke, semuanya lihat ke kamera. Firza lagi gelap-gelapan. Oke, semuanya lihat kamera. Silakan berpose. 1, 2, 3. Oke. Kak Ena simpan dulu. Sekali lagi, lihat lagi ke kameranya. Posenya boleh diganti. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semuanya ya yang sudah mengikuti pembelajaran di pertemuan hari ini. Tidak apa-apa, karena ini adalah pertemuan pertama. Tadi teman-teman masih ada kesulitan cara untuk mengakses akun belajar dan juga mengerjakan proyeknya. Tidak apa-apa. Nanti di pertemuan pekan depan, kita belajar lagi gimana caranya menggunakan akun belajar dan juga mengerjakan lesson-lessonnya. Oke, kalau tidak ada yang mau tanyakan lagi, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir di pertemuan hari ini dan juga ayah bunda yang sudah mendampingi. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Kak Ena pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya. Terima Sampai ketemu. kasih. Dadah.